Oke, assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Wah, belum semangat nih ya. Ibu ulang sekali lagi ya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Salam, Bu. Udah semangat. Nah, apa kabar nih? Baik, Bu. Alhamdulillah Baik, baik, Bu. alhamdulillah. Kalau ibu bilang apa kabar, kalian jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar gitu ya. Ya, Bu. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Akbar. Mantap, ini anak-anak ibu ini. Ya, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelas, Ibu silakan untuk memimpin doa. Baik, Bu. Kepada Ibu dan teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nak Ilham. Sama-sama, Bu. Oke, sebelum kita masuk materi selanjutnya, ada yang masih ingat materi kita sebelumnya anak-anak? Bisa tunjuk tangan. Ayo, Bu. Nah, kepada Nak Fatih, Ibu silakan. Materi sebelumnya, Bu, itu belajar tentang perilaku adaptif. Yang dimana perilaku ini ke arah yang positif. Oke, bagus sekali ya Nak Fatih, terima kasih. Nah, kita hari ini akan mempelajari materi tentang mencegah ketergantungan merokok anak-anak. Nah, di sini Ibu ada sebuah video. Ibu share screen dulu ya. Baik, Bu. Apakah udah terlihat anak-anak? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Ya. Itu dulu ya. Apakah ada? Ada, Bu. Ada ya. Ada, Bu. Udah ada? Ada, Bu. Oke, Ada, kita, Bu. Sudah, tidak ada. kita langsung lihat ya videonya. Mohon disimak. Nah, di sini kan anak-anak, di sini kita ada pengertian adiksi. Ada yang tahu pengertian dari adiksi? Boleh tunjuk tangan. Saya, Bu. Siapa yang tunjuk tangan? Ica, Bu. Nah, ya kepada Nak Ica, boleh Bu persilakan. Jadi, pengertian dari adiksi itu sendiri ialah ketergantungan atau kecanduan. Oke, benar sekali ya Nak Ica. Ada lagi anak-anak yang ingin berpendapat? Ya, ada lagi yang ingin berpendapat? Saya boleh, Bu? Boleh,
kepada Anak Ilham, Ibu persilakan. Itu seperti suatu hal yang kita inginkan dan selalu harus ada, Bu. Kalau misalnya nggak ada, nggak tenang gitu, Bu. Oke, benar sekali ya. Terima kasih anak-anak. Oke, benar sekali anak-anak kata temannya itu bahwa adiksi itu adalah sebuah ketergantungan fisik, kecanduan, dan sebagainya. Nah, kita next ke video selanjutnya ya. Nah, bisa kalian lihat di sini ya. Adiksi merupakan suatu kondisi ketergantungan fisik dan mental terhadap hal-hal tertentu yang menimbulkan perubahan perilaku bagi orang yang mengalaminya. Oke, kita next ya. Perilaku merokok. Nah, di sini ada yang tahu apa itu perilaku? Ada yang tahu anak-anak apa itu perilaku? Boleh tunjuk tangan, boleh raise hand. Bisa Ibu lihat dari kamera sini. Saya, Bu. Ya, kepada Nak Dewika. Perilaku adalah aktivitas. Apa, Nak? Perilaku adalah tindakan atau aktivitas. Ya, benar sekali ya. Ada yang ingin berpendapat lagi? Boleh raise hand. Ada lagi anak-anak? Itu saja, Bu. Ada yang ingin berpendapat lagi? Apa itu arti perilaku? Saya, Bu. Ya, kepada Anak Ica. Jadi perilaku itu adalah suatu tindakan atau aktivitas yang biasanya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu seperti belajar, bermain, bekerja, dan sebagainya, Bu. Terima kasih Anak Ica, sudah bagus, sudah benar jawabannya. Sudah benar sekali anak-anak jawaban kalian. Oke, kita next ya. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya, perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas, antara lain bisa berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, dan sebagainya. Oke, Ibu next ya videonya. Apa yang dimaksud dengan perilaku merokok? Nah, perilaku merokok ini adalah aktivitas seseorang yang merupakan respon orang tersebut terhadap rangsangan dari luar. Oke, kita next. Nah, ada penelitian juga dari Komalasari dan Helmi 2000, tahun 2000, perilaku merokok dapat juga didefinisikan sebagai aktivitas subjek yang berhubungan dengan perilaku merokoknya yang diukur melalui intensitas merokok, waktu merokok, dan fungsi merokok. Nah, di sini kan ada ilustrasi nih, Nak. Ada perokok aktif, perokok pasif, perokok pasif juga di sampingnya, dan seterusnya. Nah, ada yang tahu kenapa disebut dengan perokok aktif dan perokok pasif? Boleh tunjuk tangan. Saya, Ya, kepada Nak Dewika. Bu, persilakan. Perokok aktif adalah perokok yang melakukan atau yang merokok. Sedangkan kalau perokok pasif itu adalah orang yang
menghirup asap rokok tersebut. Oke, benar sekali ya anak-anak. Ada yang ingin berpendapat lagi? Boleh raise hand? Yo, yang ingin berpendapat, boleh raise hand? Nak Fatih, Nak Nadia, Nak Dinda, Nak Ica. Nak Ilham. Ayo, siapa? Saya, Bu. Siapa ini? Saya, Bu. Oh, Fatih ya. Nah, Oke, Nak Fatih. kayak pendapat saya, perokok aktif itu orang-orang yang benar melakukan kegiatan perilaku merokok tersebut, dan dia juga menghisap asap rokok tersebut secara langsung. Kalau perokok pasif itu orang yang nggak merokok tapi ikut menghisap asap rokok tersebut. Oke, Itu benar pendapat sekali. saya, Bu. Oke, benar sekali ya anak-anak. Benar sekali jawaban dari kawan kalian. Sudah bagus, sudah benar. Jadi Ibu menambahkan sedikit ya. Jadi perokok aktif ini benar orang yang merokok dan sudah kecanduan merokok. Nah, perokok pasif ini orang yang tidak merokok tetapi mendapatkan dampak dari perokok tersebut. Nah, itulah mengapa merokok bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Oke, kita next. Nah, dampak merokok terhadap kehidupan remaja. Nah, di sini bisa kalian lihat ada gambar rokok, ada gambar paru-paru kita. Nah, dampak negatif yang diakibatkan merokok ialah terhadap kehidupan remaja seperti rokok itu memboroskan, menimbulkan ketergantungan, menurunkan konsentrasi, menurunkan kebugaran, dan merokok mengganggu kesehatan. Jadi di sini kan ada menimbulkan ketergantungan tuh, Nak. Nah, ada yang ingin ditanyakan mengenai ini? Boleh raise hand. Oke, Nak Fatih. Kenapa orang yang merokok itu bisa bisa adiktif gitu, bisa merasa ketergantungan terhadap rokok tersebut, Bu? Kenapa? Nah, oke, pertanyaan yang bagus sekali ya, Nak Fatih. Nah, sebelum Ibu mau menjawab nih, adakah dari teman-teman yang ingin menjawab mengapa dampak dari merokok ini bisa menimbulkan ketergantungan? Ada yang bisa menjawab dari pertanyaan Nak Fatih, anak-anak? Boleh raise hand, boleh mengutarakan pendapatnya. Nah, Alzafira udah raise hand. Ya, Nak, dipersilakan. Karena di dalam rokok terdapat suatu zat adiktif yang bernama nikotin yang menyebabkan suatu ketergantungan. Oke, makasih ya, Nak. Ya, udah bagus, udah benar jawabannya. Ada yang ingin menambahkan lagi dan mengutarakan pendapatnya? Boleh raise hand. Saya, Bu. Oke, kepada Nak Karena- Ilham. Karena di dalam rokok itu seperti yang teman kita bilang Nadia tadi, ada zat yang dapat kita menjadi candu, dan itu juga dapat memberikan kenikmatan bagi penggunanya, Bu. Ya, sudah benar sekali ya, Nak Ilham. Terima kasih jawabannya. Benar ya, anak-anak, kata teman kalian ini bahwa
mengapa rokok ini bisa menimbulkan ketergantungan? Karena tadi ada zat nikotin dari rokok tersebut. Dan bisa Ibu tambahkan sedikit di sini, orang yang tidak merokok bisa menimbulkan ketergantungan, itu bisa dengan cara dia mencoba-coba. Rasa ingin tahunya itu tinggi. Jadi dia coba-coba, merasa menjadi kenikmatan tersendiri untuk dia, dan dia nggak bisa ngelepasin lagi rokok tersebut. Jadi itulah menimbulkan ketergantungan. Ya, sudah jelas anak-anak? Ya, sudah jelas, Bu. Oke, kita next videonya ya. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku merokok. Nah, di sini ada yang tahu faktor yang mempengaruhi perilaku merokok ini? Ada yang tahu? Boleh raise hand. Oke, Alzafira lagi. Hidup masih raise hand. Oh, salah ya, Nak? Oke, nggak apa-apa. Ada yang ingin raise hand lagi? Boleh mengutarakan pendapatnya? Saya, Kak. Siapa ini? Saya, Kak. Siapa? Dewika. Dewi, Kak. Oke. Ya. Nah, Dewika, boleh? Menurut saya faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku merokok itu faktornya dari keluarga dan teman atau pergaulan. Keluarga yang broken home atau keluarga yang tidak bahagia, biasanya anak-anak yang berasal dari keluarga seperti itu mencari pelampiasan dengan merokok. Dan terkadang teman-teman juga sering mengajak untuk pergaulan yang kurang baik. Oke, terima kasih Nak Dewika. Benar sekali ya, jawabannya sudah tepat, sudah bagus. Ada lagi yang ingin berpendapat anak-anak? Boleh raise hand. Selain Nak Dewika. Nah, Nak Fatih, dipersilakan. Sedikit menambahkan Bu dari jawaban Dewika tadi, salah satu faktornya juga itu karena perilaku ingin coba-coba, termasuk pergaulan tadi. Teman saya cuma ingin menambahkan sedikit. Ya, terima kasih ya, Fatih. Oke, benar sekali ya anak-anak, kata teman kalian. Jadi faktor yang bisa mempengaruhi perilaku merokok ini ada faktor keluarga, faktor coba-coba, faktor lingkungan, faktor teman sebaya, dan sebagainya. Kita next ya. Nah, di sini ada faktor orang tua kan? Nah, kenapa sih faktor orang tua ini bisa terdapat di faktor yang bisa mempengaruhi ini, anak itu atau seseorang itu bisa merokok? Ada yang tahu? Boleh raise hand. Yang tahu boleh. Nah, Nak Fatih udah raise hand. Sedikit menurut saya Bu, karena kan orang tua kan yang pertama dilihat anak, perilakunya juga yang pertama dilihat anak. Jadi kan juga pas masih anak-anak itu kan apa yang dia lihat, apa yang dia contoh kan Bu. Jadi ya, perilaku orang tua itu sangat berpengaruh. Oke, sudah benar ya. Terima kasih Nak Fatih. Ada lagi yang ingin berpendapat anak-anak? Ayo, siapa nih yang belum? Nak Dinda boleh? Nak Ilham? Nadia boleh juga. Yang belum ini boleh berpendapat nih.
Ayo, siapa? Ayo, siapa yang ingin berpendapat lagi? Boleh raise hand. SN. Saya boleh, Bu? Boleh, Nak Ilham. Ibu persilakan. Seperti yang Saudari Dewika tadi bilang, Bu, dengan sepertinya ada kekerasan atau permasalahan rumah tangga, anak-anak bisa pikirannya bisa terganggu dan mencari pelampiasan dari rokok itu tersebut. Oke, bagus sekali ya. Sudah benar jawabannya. Terima kasih, Nak Ilham. Nah, anak-anak, di sini jawaban teman-teman kalian sudah benar, sudah bagus semua ya. Jadi, Ibu menambahkan sedikit dari faktor orang tua ini mengapa bisa mempengaruhi seseorang itu merokok. Karena kan kalau misalnya keluarga itu nggak harmonis, broken home, atau dia melihat kekerasan di dalam rumah tangganya, di dalam rumah tangga orang tuanya, atau dia tidak nyaman dan tidak diperlakukan baik oleh orang tuanya, dia bisa mencari ke lingkungan yang maladaptif, kayak gitu. Dia bisa mencari pelampiasan ke dunia luar, bisa dengan dia bergaul dengan teman-teman yang sudah adiksi merokok, jadi dia juga bisa terkena dampak dari itu, bisa gitu ya. Oke, Ibu next. Nah, di sini faktor teman, ya benar kan? Tadi udah dibilangin sama teman-temannya, faktor teman ini sangat mempengaruhi ya anak-anak. Karena misalkan kita sebagai individu atau seseorang anak, misal ada teman kita yang sudah ketergantungan merokok. Nah, kita juga ikut nih dengan dia. Dia bilang, ayolah merokok, Ilham, Fatih, ini gentleman loh, gitu kan, katanya. Nah, terus kalian berpikir nih, oh berarti yang nggak merokok nggak gentleman nih, gitu kan. Jadi kalian coba-cobalah rokok itu tersebut. Jadi sehari, seminggu, sebulan, setahun, itulah bisa menyebabkan kalian adiksi, ketergantungan merokok tersebut. Nah, di sini ada yang ingin menanyakan anak-anak dari faktor teman? Boleh? Kalau tidak ada, kita lanjut. Gitu aja. Ada yang ingin bertanya, anak-anak? Kalau tidak ada, Ibu akan melanjutkan videonya. Oke, Bu. Oke, tidak ada ya. Ibu lanjut. Nah, di sini ada faktor kepribadian. Orang yang mencoba untuk merokok karena alasan ingin tahu yang tinggi atau ingin melepaskan diri dari rasa sakit fisik atau jiwa dan membebaskan diri dari kebosanan. Nah, ada yang tahu anak-anak apa sih maksud dari membebaskan diri dari kebosanan ini? Ada yang tahu? Boleh raise hand, boleh mengutarakan pendapatnya. Yo, Nak Dinda boleh mengutarakan pendapatnya. Nah, Nak Fatih udah raise hand. Boleh Nak Fatih?
Aduh, sebenarnya tadi kepencet Bu, tapi ya udah. Gitu. Oh, kepencet ya? Tapi nggak apa-apa Kak. Karena kalau misal tadi apa melepaskan dari kebosanan itu mereka itu mencoba-coba rokok itu mencari rekreasinya Bu, untuk mencari kesenangan juga. Apa ya? Kalau saya lupa bahasa susah. Udah itu aja Bu. Oke, sudah benar ya, sudah bagus jawabannya. Ada yang ingin mengutarakan pendapatnya lagi? Boleh raise hand? Yang belum berpendapat boleh untuk berpendapat. Nak Dinda, boleh Nak? Nak Ilham, Nak Nadia, Nak Dewika, Nak Ica, boleh berpendapat. Ayo, siapa nih? Ada yang tahu anak-anak? Saya nggak tahu Bu. Sepertinya belum ada yang menjawab ya. Oke, Ibu langsung jawab aja. Jadi mengapa sih faktor kepribadian ini bisa membebaskan diri dari kebosanan? Jadi kan misal nih Nak, seorang itu misal sudah kecanduan merokok. Jadi dia itu kalau nggak merokok atau sebagainya itu bisa bosan, bisa apa ya, setiap dia nggak merokok itu mulutnya asam atau bisa begitu kan. Nah, jadi dengan adanya rokok tersebut, dia itu membangkitkan kebosanan dia ini nggak bosan lagi gitu. Nggak bosan lagi, dia semangat, ya mulutnya terasa manis dan sebagainya gitu, bisa begitu. Nah, karena rasa keinginan tahu dia tersebut tinggi, jadi dia mencoba untuk merokok. Oke, kita next ya. Nah, di sini faktor iklan sangat menarik ya. Nah, kenapa? Ada yang ingin menanyakan dari sini? Dari pernyataan di video ini, ada yang ingin bertanya tentang faktor iklan? Saya, Bu. Oke, Nak Ica, Ibu persilakan. Ya, saya ingin bertanya, Bu. Iya. Mengapa faktor iklan itu sangat berpengaruh agar seseorang yang melihat iklan tersebut membeli produk tersebut? Oke, benar sekali ya anak-anak. Nah, ada yang ingin berpendapat lagi mengenai ini? Atau ingin bertanya? Yang ingin bertanya, boleh?
Saya, Bu. Siapa yang nge-raise hand? Ilham, Bu. Ilham, boleh nak Ilham? Ilham dulu ya, Bu. Ya, boleh. Ingin menjawab pertanyaan yang bagusan, Bu. Ya, boleh. Kenapa faktor iklan itu berpengaruh bagi customer-nya? Karena iklan apapun itu, iklan itu dibuat semenarik mungkin untuk menarik para customer. Bahkan terkadang iklan tersebut mengandung kebohongan hanya untuk mengundang para customer baru, gitu, Bu. Oke, terima kasih ya, Nak. Pembelajaran. Jawabannya sudah bagus, sudah benar. Nah, di sini tadi ada yang menanyakan ya, berarti kenapa sih Bu faktor iklan ini bisa mempengaruhi seseorang itu merokok kan? Ya benar sekali, tadi bisa menarik pelanggan ya untuk membeli rokok tersebut. Bisa juga seseorang itu menampilkan gayanya bahwa perokok itu gentleman loh, kayak gitu. Dan faktor iklan ini kan bisa mereka kan bisa beruntung dan untung kalau banyak orang yang merokok dan membeli rokok tersebut. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Gak ada ya, Ibu lanjut videonya. Nah, peran orang tua dalam mengendalikan anak remaja merokok. Nah, seperti yang udah Ibu jelaskan tadi ya anak-anak, peran orang tua ini sangat penting bagi individu tersebut. Karena orang tua inilah yang bisa mendidik kita dari kecil dan bisa mensosialisasikan kita untuk bahwa perilaku merokok itu nggak baik nak, gitu kan. Bisa peran orang tua ini bisa sangat penting dalam hidup kita. Seperti keharmonisan rumah tangga itu kan berpengaruh juga ke hidup kita. Nah, untuk misal nih kita ya, nah di dalam keluarga kita itu harmonis dan nyaman. Jadi kita itu nyaman untuk berbincang-bincang dengan orang tua kita, berbincang-bincang sama ayah, sama ibu. Jadi di situ kan kita sebagai peranan orang tua misal nih, kita bisa mengajarkan kepada anak bahwa perilaku merokok itu tidak baik untuk kesehatan dan sangat merugikan diri sendiri bahkan orang lain, gitu ya. Nah, Ibu next videonya. Anak itu Nana. Itu nah. Nah, menasehati remaja merokok. Menasehati remaja merokok ini kan karena orang tua kita sebagai orang tua ya harus menasehati anaknya ya anak-anak. Jadi anak juga harus tahu mana yang baik, mana yang tidak, mana lingkungan yang baik, mana lingkungan yang tidak, gitu kan. Oke, Ibu next ya. Nah, di sini sepertinya ini ya, seseorang ini sudah ketahuan dengan orang tuanya karena dia merokok nih. Bahasan penting ini. Nah, mengapa orang tua ini menasihati anaknya? Karena takutnya anak ini nanti menjadi adiksi kalau tidak kita nasihati. Nah, cara menegur dan remaja ini juga nggak boleh kasar, nggak boleh main tangan atau sebagainya. Dilembutin aja dan dikasih nasihat. Bila perlu kita sediain video yang bahwa dampak dari rokok itu tuh sangat tidak baik bagi kesehatan. Udah paham anak-anak?
Paham, Bu. Oke, kita next ya videonya. Nah, di sini ada tulisan ya. Tulisan, hindarilah merokok karena tidak baik untuk kesehatan diri sendiri dan orang lain. Nah, ada yang ingin berpendapat dari tulisan ini? Boleh. Dan bisa sebagai self reminder juga bagi teman-temannya juga. Boleh, Nak. Siapa yang ingin berpendapat? Boleh raise hand? Boleh raise hand? Yang ingin berpendapat? Ayo, siapa nih? Nah, Nak Pati, boleh? Ya, baik, pendapat saya Bu tentang tulisan ini sangat bagus karena kan emang rokok itu kan bahaya dan jumlah perokok di Indonesia tuh apalagi di usia remaja sangat banyak. Jadi sangat penting lah untuk kita nyebarin poster-poster semacam ini atau tulisan-tulisan seperti ini. Mungkin dengan desain lebih menarik atau dengan kita lebih jelaskan lagi bahayanya apa. Itu saja, Bu. Ya, bagus sekali Anak Fatih. Yang lain ingin berpendapat lagi, Nak? Ada? Boleh? Siapa yang ingin? Coba nih, Nak Dinda nih. Coba Nak Dinda. Boleh berpendapat? Nak Dewika, Nak Nadia, Nak Ilham, Nak Ica. Ada yang ingin berpendapat, bisa raise hand. Gak ada ya sepertinya. Oke, Ibu langsung saja ya. Hindarilah merokok karena tidak baik untuk kesehatan diri sendiri dan orang lain. Nah, maksudnya di sini anak-anak seperti kayak perokok aktif tadi dan perokok pasif. Di mana perokok aktif ini sangat mempengaruhi orang lain. Di mana kan asap yang ditimbulkan dari perokok aktif itu menyebabkan perokok pasif ini, orang lain ini bisa berdampak sangat tidak baik bagi kesehatannya. Bisa pernafasannya pernafasannya bisa terganggu, sesak napas dan sebagainya. Nah, disinilah bahwa perilaku merokok ini anak-anak sangat tidak baik untuk kesehatan, sangat buruk. Pokoknya jangan sekali-sekali kalian berkecimpungan lah di dalam kata merokok ini. Karena kan kita sudah tahu kan di slogannya, di luar bungkus rokoknya juga ada kan, merokok menyebabkan gangguan hati, kanker dan sebagainya. Nah, itu harap dilihat betul-betul ya bahwa merokok ini sangat tidak baik bagi kesehatan. Oke.
Oke, terima kasih. Nah, video ini sudah selesai anak-anak. Nah, adakah dari kalian yang ingin apa ya? Bertanya lagi mengenai materi kita hari ini? Boleh raise hand? Adakah lagi? Sepertinya sudah jelas. Oh, ada. Naicha ya? Oke, Naicha. Ya, Boleh. Bu, bagaimana caranya jika seseorang yang sudah kecanduan merokok itu berhenti agar tidak kecanduan lagi? Nah, bagus sekali ya pertanyaannya, bagus untuk kita jawab. Nah, di sini ada anak-anak yang ingin berpendapat dulu sebelum Ibu menjelaskan ini apa pertanyaannya. Oke, Nak Fatih, raise hand, boleh? Oh, ya. Ulang. Ya. Mungkin karena tadi pertanyaan dari kalangan anak-anak, mungkin uang jajannya bisa dipotong, Bu. Apa, Nak? Nggak jelas suaranya. Terus berarti. Sepertinya jaringan dari Nak Fatih ya. Skip aja, Bu, jaringannya jelek. Oke, ada yang ingin menjawab atau bertanya? Boleh. Nah, Muhammad Ilham ini raise hand. Nah, Ilham? Ingin menjawab pertanyaan tadi, Bu. Oke, boleh, Nak. Itu kan kecanduan terhadap rokok ya, Bu. Kecanduan itu bisa kita usahakan dengan kita mengubah kebiasaan buruk tersebut, seperti kebiasaan makan permen karet. Itu bisa mengurangi kecanduan kita dari rokok tersebut, Bu. Terus berolahraga lebih teratur agar tubuh kita menjadi lebih sehat, lalu mengonsumsi makanan atau cemilan yang sehat, Bu, seperti buah atau sayur-sayuran. Oke, bagus sekali ya anak-anak. Bagus, Nak Ilham sudah menjawab ya. Sudah benar, sudah bagus. Adakah lagi anak-anak? Udah, Bu, itu aja. Itu aja ya. Oke, Ibu menambahkan sedikit ya. Apa sih untuk cara mengatasinya? Nah, ya boleh dari Nak Ilham tadi, dan juga Ibu menekankan lagi di sini, anak atau peserta didik boleh berkonsultasi kepada guru BK ya anak-anak. Dengan masalah mereka tersebut bisa kita atasi dengan cara konseling individual. Jadi di mana kita itu ya antara konselor dan peserta didik atau guru BK dan peserta didik itu bisa saling berinteraksi dan seperti mau menyelesaikan masalahnya. Jadi itu bisa memakai teknik behavioristik di mana suatu kebiasaan itu terus-menerus kita ulang menjadi perilaku yang adaptif. Oke, di sini sepertinya udah pada jelas semua ya. Nah, di sini adakah yang ingin membuat kesimpulan dari materi kita pada hari ini?
Adakah yang ingin boleh, Nak? Yang ingin berpendapat, yang bisa menyimpulkan kesimpulan kita pada hari ini, materi kita pada hari ini? Boleh? Siapa nih yang mau menyimpulkan materi yang sudah kita bahas hari ini? Boleh raise hand? Nak Dinda, Nak Ica, Nak Ilham, Nak Dewika, Nak Fatih, Nak Nadia. Boleh saya, Bu? Siapa itu? Ilham ya? Ilham, Bu. Oke, Nak Ilham, boleh? Pengertian dari adiksi tadi ketergantungan atau kecanduan atau juga keinginan berlebihan akan sesuatu. Ya. Contohnya saja kecanduan dalam merokok, Bu. Dalam merokok sendiri ada dua subjek seperti perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif yaitu orang yang melakukan kegiatan merokok tersebut, sedangkan orang perokok pasif orang yang mendapatkan dampak dari rokok tersebut. Kenapa rokok itu dapat menjadi kecanduan? Karena di dalam rokok itu terkandung zat nikotin yang membuat penggunanya merasa nikmat dan ingin lagi dan lagi. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecanduan dalam merokok ini dapat dilihat dari keluarga, yaitu tadi yang keluarganya merokok ataupun yang keluarganya kurang harmonis, jadi keinginan untuk melampiaskan rasa sakit itu ke hal-hal yang buruk seperti merokok tadi. Faktor selanjutnya itu faktor teman atau pergaulan, yaitu pergaulannya misal ada teman kita yang merokok dan kita ikut-ikutan. Lalu faktor selanjutnya kepribadian, itu misalnya kita dalam keadaan bosan atau dalam keadaan masalah, kita mencari hal yang kita mencari suatu hal yang dapat membuat kita menjadi lebih semangat seperti merokok tadi, Bu. Lalu juga faktor dari iklan. Iklan itu kita bisa dilihat dari TV ataupun dari jalan-jalan. Jadi orang yang melihat iklan dapat tertarik dengan apa yang dijual dari iklan tersebut. Kalau untuk supaya tidak kecanduan lagi, dapat kita berolahraga lebih teratur supaya tubuh dan fisik kita menjadi lebih sehat. Lalu kecanduan itu memang sulit untuk dihilangkan, tetapi kita harus berusaha. Contohnya saja bisa diganti kecanduan tersebut dengan hal positif seperti ya mungkin permain karet atau hal-hal yang lebih positif gitu. Jadi kita bisa melupakan kecanduan dalam merokok tersebut. Juga jangan lupakan mengonsumsi makanan-makanan sehat agar tubuh fisik kita menjadi lebih sehat lagi, Bu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Bu. Oke, sudah bagus ya. Terima kasih Nak Ilham. Ada lagi anak-anak yang ingin menyampaikan kesimpulan kita pada hari ini? Ayo siapa nih? Nah,
Nak Dinda, Nak Dewika, Nak Ica, Nak Nadia. Ada yang ingin menyampaikan kesimpulan kita pada hari ini? Ringkas saja ya, Nak. Dari saya semuanya Oke, Nak Fatih. sudah diilham semua, Bu. Enggak, kalau dari saya sudah itu sama ilham semua. Nggak mau menambahkan? Atau udah Sudah, Bu. semua? Udah. Sudah semua. Oke, terima kasih ya yang sudah berpendapat. Oke, Ibu menambahkan sedikit ya anak-anak. Benar sekali ya. Simpulan ilham tadi udah jelas, singkat, jelas, padat ya. Nah, di sini apa ya? Self reminder juga bagi kita kan, bahwa perilaku merokok itu ya nggak sehat bagi kesehatan tubuh kita. Apalagi ya kalau cowok nih wajar kan merokok katanya supaya gentleman. Tetapi kan nyatanya tuh nggak bagus bagi kesehatan. Nah apalagi untuk cewek kan, untuk perempuan. Jadi hindarilah merokok ya anak-anak. Lakukan pola hidup sehat. Yang terpenting kalian itu harus berperilaku adaptif. Nah, boleh Nak Dinda. Nak Dinda ini baru raise hand nih. Oke, Nak Dinda, boleh? Oke, Nak Dinda, boleh untuk menyampaikan kesimpulan kita? Sepertinya faktor sinyal nih ya. Sepertinya faktor sinyal, Nak Dinda nggak bisa berbicara. Oke, Ibu lanjut lagi ya. Untuk kesimpulan kita hari ini, jadi perilaku, Bu boleh nanya di chat nggak? Oke, mau nanya ya. Untuk Nak Dinda, boleh langsung di chat. Iya, Bu. Maaf, Bu, suaranya putus. Ya, nggak apa-apa, Nak. Nggak kedengeran nggak, Bu? Ya, kedengeran. Maaf, Bu, nggak kedengeran nggak di sana? Kedengeran ya? Loh? Ini boleh, apa ya, pertanyaannya boleh di chat aja, Nak. Pertanyaannya boleh di chat, Nak, untuk bertanya. Oke, sepertinya gangguan sinyal ya. Gak apa-apa. Kita lanjut aja langsung kesimpulan lagi ya anak-anak. Ibu menambahkan sedikit bahwa perilaku merokok ini, jika kita sudah terkena perilaku merokok ini, segeralah, misalkan kita peserta didik nih, segeralah untuk apa ya, menjauhinya dan bisa berkonsultasi kepada guru BK.
kalian bisa seperti menanyakan kepada guru BK tersebut bahwa, Bu, saya kan sudah adiksi merokok nih, gimana caranya biar nggak adiksi lagi. Nah, di sana guru BK pasti akan memberikan solusi atau alternatif pemecahan masalah tersebut. Oke. Sepertinya sudah cukup jelas ya anak-anak dengan materi pada hari ini. Maka sudah jelas anak-anak? Jelas, Bu. Sudah jelas ya. Jelas, Bu. Jelas. Iya, Bu. Nah, di sini Ibu ada sebuah sebuah kuis. Kuis ini berisi tentang kegiatan kita hari ini, tentang materi kita hari ini. Ibu mau lihat siapa yang bisa yang sudah paham betul dengan adanya kuis ini dan materi tentang merokok ini. Kuisnya bisa nanti diisi, nanti boleh diisi setelah Zoom kita berakhir ya anak-anak. Nah, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan di sini ya. Bila Ibu ada kata salah, Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun ya. Nah, marilah sama-sama kita mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ibu, kepada ketua kelas, Ibu silakan untuk memimpin doa. Baik, Bu, terima kasih. Dikarenakan pelajaran hari ini sudah berakhir, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, terima kasih Nak Ilham. Sama-sama, Bu. Nah, untuk materi kita di minggu selanjutnya itu anak-anak itu ialah mencegah perilaku penyalahgunaan narkoba. Jadi, anak-anak sekalian bisa mencari materinya terlebih dahulu sebelum kita memulai kelas selanjutnya ya. Oke. Ibu akhiri di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi sebelum ini kita dokumentasi dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Kita dokumentasi dulu. Kayaknya gimana, Bu? Nanti. Nanti ya. Ayo, pose dulu. Halo-haloin. Oke. 1, 2.